Hari ini kita akan membandingkan benda sebelum sesudah antara bilangan dan mengurutkan bilangan. Selamat menyimak. Halo anak-anak, sekarang ketemu sama Miss Ayu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membandingkan benda. Jadi ada 6 kata kunci yang kita akan pelajari hari ini. Ada lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi mereka memiliki makna yang berbeda-beda. Kita akan pelajari itu satu persatu. Oke? Halo anak-anak. Nah, sekarang kita akan membandingkan banyak benda. Nah, di sini ada yang dibandingkan adalah buku milik Badi dan buku milik Lana. Buku milik Lana itu ada 7 buku. Buku milik Badi ada 5 buku. Nah, kita akan membandingkan buku siapa yang tidak punya pasangan dan dikatakan lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Jadi, dari bukunya Lana itu ada 7. Bukunya Badi ada 5. Jadi, kita buat dia secara berurutan seperti ini. Ya. Nah, ternyata buku Lana itu tidak punya pasangan. Ada yang tidak punya pasangan lagi 2. Maka jika buku Lana ditulis duluan, maka buku Lana itu lebih banyak daripada buku Badi. Nah, kalau buku Badinya berarti buku Badi lebih sedikit dari buku Lana. Oke. Contoh yang lain. Jika kalian itu punya permen, nah Miss Ayu punya permen 5. Terus si Bella itu punya permen 9. Nah, kira-kira yang habis duluan siapa? Miss Ayu. Ya, jadi Miss Ayu, kalau Miss Ayu yang ditanya, permen Miss Ayu lebih sedikit daripada permen Bella. Kalau ditanya permen Bellanya, berarti permen Bella lebih banyak daripada permen Miss Ayu. Bisa dipahami? Oke, nah. Sekarang kita akan melihat di sini ada kekeliruan sedikit. Jadi kalian bisa ganti dulu kata yang lebih besar dari ini, kalian coret. Lalu kalian ganti sama kata lebih dari, ya. Dah. Nah, jadi gini. Kalau kalian membandingkan benda, itu kata-katanya adalah lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak. Sedangkan untuk angka itu kata-katanya adalah lebih dari, kurang dari, sama dengan. Oke, jadi kita lanjut ke halaman 97. Nah, di sini ada tulisan lebih kecil dari. Yang ini. Kita coret. Kita ganti dengan kurang dari. Ya. Jadi di sini kurang dari sudah ada sama banyak sama dengan. Ini ganti jadi lebih dari. Ini nggak usah diganti karena ada benar. Yang ini diganti jadi lebih dari. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini pensilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bukunya ada 1, 2, 3, 4. Jadi, yang diperhatikan adalah yang di sebelah kiri. Kiri ini berarti yang ditanyain ya. Berarti pensil lebih banyak dari buku. Kalau dari bilangannya atau angkanya 6 lebih dari 4. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke halaman 97. Celananya ada 1, 2, 3. Bajunya ada, ini celananya ada 1, 2, 3. Bajunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, celana lebih sedikit dari baju. 3 kurang dari 5.
Oke, sekarang contoh topi 1, 2, 3, 4. Bolanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi topi sama banyaknya seperti bola. Oke, atau topi dengan bola itu sama banyak. 4 dibandingkan dengan 4 itu sama dengan. Oke, nah lanjut. Penghapus ada 7. Pensil ada 5. Berarti penghapus lebih banyak dari pensil. 7 lebih dari 5. Dasi, kita lanjut. Dasi ada 6. Kaos kaki ada 6. Jadi dasi sama banyak dengan kaos kaki. 6 sama dengan 6. Oke, lanjut jeruk. Jeruk ada 9. Tas ada 5. Jadi jeruk lebih banyak dari tas. 9 lebih dari 5. Jadi kesimpulannya, nah ini adalah kesimpulan dari yang Miss Ayu ajarkan tadi tentang membandingkan benda dan bilangan. Jadi, jika kalian membandingkan benda atau ada gambarnya, maka kata-kata yang kalian gunakan adalah lebih banyak dari, lebih sedikit dari, sama banyak. Jika kalian membandingkan bilangan atau angka, maka kata-kata yang digunakan adalah lebih dari, kurang dari, sama dengan. Ini ditulis ya di buku catatan tematik kalian. Terima kasih. Halo anak-anak. Nah, tadi Miss Ayu sudah menjelaskan materi tentang membandingkan. Miss Anya akan mengajak kalian untuk membahas soal latihan yang ada di buku. Ayo kita simak. Kalian bisa buka buku pada halaman 98. Nah, Miss Anya akan menjelaskan cara menjawab soal latihannya. Kita lihat sekarang. Nah, karena di buku ini ada kekeliruan seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Miss Ayu, kalau kita membandingkan angka, kata yang digunakan adalah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi kalian bisa coret dulu lebih banyak kita ganti dengan lebih dari, lebih sedikit kita ganti dengan kurang dari. Begitupun pada soal, kalian bisa coret dan kalian ganti seperti yang Miss Anya lakukan. Nah, jika kalian sudah mengganti kata lebih banyak menjadi lebih dari dan kata lebih sedikit menjadi kurang dari, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab latihan soal. Kita baca dulu kalimat perintahnya supaya kalian tahu kalian harus melakukan apa. Tentukan lebih dari atau kurang dari bilangan berikut. Nah, sekarang Miss Anya kasih contoh bagaimana cara kalian untuk menjawab. Kita lihat di angka yang sebelah kiri. Kita lihat angka sebelah kiri adalah angka 2 dan angka yang di sebelah kanan adalah angka 4. Nah, sekarang kalian bisa tahu 2 itu lebih dari atau kurang dari 4. Ya, benar. Jawabannya adalah 2 kurang dari 4. Jadi, kita coret lebih dari. Kita coret lebih darinya. Jadi, jawabannya 2 kurang dari 4. Nah, begitu seterusnya ya anak-anak. Silahkan mencoba. Terima kasih. Halo anak-anak. Nah, sekarang Miss Bella akan melanjutkan membahas tentang membandingkan banyak benda. Nah, di sini ada petunjuk, warnailah kotak kata yang sesuai dengan gambar. Gambar sebelah kiri adalah gambar tas yang jumlahnya 1. Gambar sebelah kanan adalah gambar pensil yang jumlahnya 10. Jadi, apakah benda tas lebih banyak
dari pensil. Atau jumlah tas sama dengan jumlah pensil. Atau jumlah tas lebih sedikit dari jumlah pensil. Benar. Jawabannya, tas lebih sedikit dari jumlah pensil. Mengerti? Jadi, yang diwarnai adalah lebih sedikit dari. Mengerti? Kalian juga bisa mewarnai memakai pensil warna ya. Nah, kalian coba lihat kotak kata. Di sana ada keliruan. Yang pertama itu katanya lebih banyak dari, sudah benar. Nah, yang sama dengan itu bisa digantikan dengan sama banyak. Jadi kalian coret ya, sama dengan itu coret. Jadinya sama banyak. Oke, digantikan dengan kata sama banyak. Mengerti? Terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan, ya. Jadi, sebelum kita belajar tentang mengurutkan bilangan, kita ketahui dulu tentang kata sebelum, sesudah, dan di antara. Ya. Jadi, kita perhatikan angka 1 sampai angka 10 di penggaris kalian. Jadi kalian boleh siapkan penggaris untuk bisa kayak kita lihat sama-sama. Ya, jadi di sana ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, sebelum itu artinya di sebelah kiri bilangan yang ditanya. Sedangkan sesudah itu di sebelah kanan angka yang ditanya. Oke, jadi misalkan sebelum 6. Sebelum 6 itu di sebelah kirinya adalah angka 5. Jadi sebelum 6 adalah angka 5. Sesudah atau setelah angka 4 misalkan. Setelah angka 4 itu adalah angka 5 karena 5 ada di sebelah kanannya angka 4. Lanjut, di antara. Di antara itu adalah di tengah-tengah. Jadi di antara 3 dan 5 itu tengah-tengahnya ada angka 4. Jadi kalian sudah paham ya, sebelum artinya di sebelah kiri, sesudah artinya di sebelah kanan, di antara artinya di tengah-tengah. Oke? Nah, oke, jadi sekarang kita akan mulai untuk mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan itu ada 2. Ada diurutkan atau mengurutkan bilangan dari yang terkecil, ada mengurutkan benda dari yang terbesar. Ya, jika kalian membaca atau mendapat pertanyaan tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka yang terkecil itu kalian taruh di sebelah kiri, lalu kalian melihat ke sebelah kanan. Oke, jadi kalian lihatnya lanjutannya ke sebelah kanan atau menghitung maju. Lanjut, jika kalian ditanya tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar, berarti angka yang paling besar itu taruh di sebelah kiri. Lalu di penggaris kalian lihat ke sebelah kirinya. Jadi jalannya ke kiri, lompatnya ke kiri semua. Atau menghitung mundur. Kita lihat ya contoh soalnya. Nah, sekarang Miss Ayu akan bahas halaman 111 tentang mengurutkan bilangan. Ya, jadi di sini sama seperti yang ada di penggaris. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah
ini sekarang kita punya pertanyaan tentang urutan bilangan dari yang terkecil. Oke. Nah, urutan kalimat perintahnya adalah isilah kotak-kotak yang kosong sehingga membentuk urutan bilangan dari yang terkecil. Oke, artinya dari yang terkecil berarti kita lihat yang paling kecil. Sudah, taruh di sebelah kiri, lalu sampai ke angka yang dimaksud. Jadi kita lihatnya ke arah kanan atau maju. Ya, yuk kita beri contoh dari 1 sampai 6. Berarti satunya paling kecil. 1, lanjut. Nih, kalau lihat di penggaris nih. 1 sampai 6 katanya. Berarti kita lihat ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis di kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kalau 1 sampai 6 berarti 1 di sebelah kiri, 6 terakhir. Lanjut, dari 2 sampai 7. Berarti yang di sini angka 2. Terus, penggarisnya lihat. Habis 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Nah, ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita akan belajar tentang urutan bilangan dari yang terbesar. Oke, kalau dari yang terbesar berarti kalian bergeser ke sebelah kiri. Oke, jadi di penggaris kalian lihat dari angka yang terbesar atau angka yang paling besar ditaruh di sebelah kiri, lalu kalian geser ngelihatnya ke sebelah kirinya ya. Kita beri contoh dari 8 ke 3. Nah, 8-nya taruh dulu di sebelah kiri. Oke, kalau kita lihat di penggaris dari 8 mencari angka 3. Berarti kita gesernya ke kiri. Oke, 8, lalu ada angka 7, 6, 5, 4, 3. Nah, jadi itu semua ditulis di sini. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, misalnya kasih contoh untuk yang soal selanjutnya. Dari 6 ke 1. Yuk kita lihat. Kalian lihat di sini ya. Nah, yang paling besar 6-nya kita tulis dulu. 6. Oke, yuk geser ke kiri. Setelah 6, sebelum 6. Sebelum 6, 5, lalu 4, 3, 2, 1. Jadi angka yang dimaksud kita taruh di paling terakhir ya. Jadi yang di sini yang diminta dari 6 sampai 1. Dari 6 ke 1. Oke. Yang lagi 2, silakan dicoba. Oke, sekarang Miss Ayu akan bahas halaman 112. Nah, di sini angkanya itu tidak berurutan lagi seperti angka yang di halaman sebelumnya, halaman 111. Nah, di sini angkanya sudah diacak-acak. Sekarang angka yang ini akan kita urutkan berdasarkan soal. Oke, jadi dilihat dulu kalimat perintahnya. Tulislah bilangan berikut secara berurutan dari yang terkecil. Oke, jadi sekarang kalian lihat penggaris kalian ya. Lihat penggaris kalian. Kalau yang terkecil artinya kalian bergeser ke kanan atau semakin maju. Angka yang mana yang duluan kalian lihat itu yang ditulis. Oke. Nah, kalau di sini penggarisnya kita isi penuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di sini kita punya 5 angka. Ada angka 1, 6, 8, 5, 3. Oke, kita mau urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil kita lihat. Dari yang paling kiri kita ketemu angka 1. Tulis angka 1-nya. 1. Ya. Setelah kalian lihat tulis angka 1, kalian silang angka 1-nya. Oke, lanjut. Yang paling kecil di antara 4 angka ini
Yang paling kiri di penggaris adalah angka 3. 3. Coret. Setelah itu 5. Coret. Terus 6. Coret angka 6-nya. Yang terakhir angka 8. 8-nya dicoret. Nah, jadi kalau udah kecoret semua, baru kalian selesai. Jadi nih, urutan dari yang terkecil adalah 1, 3, 5, 6, 8. Terus selanjutnya kalian yang ngerjain. Oke. Nah, lanjut sekarang untuk bilangan yang terbesar. Urutan dari yang terbesar. Kalau yang dari yang terbesar berarti kita ke kiri atau mundur. Jadi di penggaris kalian akan lihat dari angka 10 ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang paling besar duluan ditulis di sebelah kiri. Baru makin kecil sampai yang terkecil. Oke. Nah, kita lihat di sini ada angka 2, 6, 8, 5, 3. Oke, nah yang terbesar angka berapa? 8. Jadi 8 ditulis dulu. 8 yang ini dicoret. Jadi seperti itu metodenya ya. 8, setelah 8 yang lebih besar. Ini yang paling besar angka berapa? 6. Oke, 6-nya. Terus setelah itu 5. Setelah 5, 3. Lalu 2. Jadi ini adalah urutan bilangan dari yang terbesar. Ya, soal yang lagi satu kalian coba sendiri. Oke. Nah, dari video yang Miss Ayu, Miss Anya, dan Miss Bella bagikan ke kalian, semoga kalian bisa menjawab bukunya dari halaman 81 sampai 120. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Dadah.